Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Tritunggal, Sang Pencipta, Engkau yang awal dan yang akhir. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dalam kehidupan kami. Di malam hari hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, Tuhan. Dan pada saat ini kami mengundang Kau seluas-luasnya beracara dalam hati kami. Agar kami boleh Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu ya Bapa, yang menjadi nakoda dalam jalan hidup kami. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pencuri tempat dalam hati kita. Landasan firman Tuhan diambil dari Keluaran 20 ayat 3. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat membuat kita mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Dan mementingkan sesuatu yang lain. Lebih daripada Tuhan. Itu artinya kita telah menjadikan apapun itu atau siapapun itu sebagai Allah dalam kehidupan kita. Misalnya, sering manusia ingin mengetahui tentang masa depannya yang masih misteri. Bagaimana ya masa depanku? Akibatnya bukan menyerahkan masa depan itu pada kehendak Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin, manusia malah datang ke dukun. Manusia datang ke paranormal untuk memastikan masa depannya. Akhirnya manusia lebih percaya pada perkataan dukun, lebih percaya pada perkataan paranormal daripada apa yang dinubuatkan Tuhan di dalam tulisannya pada Alkitab. Mungkin kita berpikir dengan pergi ke dukun atau pergi ke paranormal, kita tidak merugikan orang lain. Tetapi ingat, Bapak Ibu, Alkitab dengan tegas menganggap hal itu suatu kekejian atau kejahatan kepada Tuhan. Keluaran 34 ayat 14 mengatakan, sebab itu janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Dan sangat jelas hukum Taurat yang pertama yang Tuhan tuliskan melalui perantara Nabi Musa. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tentunya Tuhan punya maksud yang besar. Mengapa dia turunkan kalimat ini kepada manusia? Karena Tuhan tahu di luar dia itu adalah kekuasaan si iblis yang bisa dapat menghancurkan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, hati-hati dengan pencuri yang mencuri tempat dalam hati kita. Seperti contoh, ya hati kita bisa berubah atau fokus pada yang lain. Seperti saat ini, ya, dunia gadget menjadi bukti yang dapat dilihat, di mana kalau ada notifikasi
yang terjadi setiap detik atau sangat mengganggu fokus kita kepada suatu hal. Contoh kata, waktu kita mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada notifikasi, ya, maka kita akan berhenti melakukan atau mengerjakan itu, kita berhenti, kemudian kita beralih ke gadget kita. Ya. Contoh kata, suatu keluarga sedang makan bersama, tetapi tiba-tiba ada notifikasi, kemudian memprioritaskan notifikasi itu daripada dia berbicara, berjumpa dengan keluarganya. Seorang penulis mengatakan bahwa yang paling berharga pada abad ini adalah perhatian. Ya. Sehingga hati-hati dengan teknologi yang bisa merebut hati kita daripada fokus yang lebih penting lagi. Kita harus bisa membedakan antara yang penting dengan yang urgen, gitu ya. Kita menghabiskan hidup kita dengan membiarkan hal-hal penting dikesampingkan untuk hal-hal yang urgen. Itu salah satu trik atau cara membuat kita lupa pada yang lebih penting lagi. Ya. Nah, itu adalah satu ilustrasi bagaimana dunia ini bisa merubah tujuan penting kita, yaitu kepercayaan kita kepada Allah, dan merubahnya kepada sang pemilik dunia, yaitu iblis. Kembali lagi kepada fokus kita tadi, bahwa Alkitab mengatakan dengan tegas, akulah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena aku adalah Allah yang cemburu. Kalimat atau Tuhan berbicara ini dari hukum pertama dari 10 perintah Allah, jelas bahwa ibadah orang percaya harus ditujukan kepada Tuhan. Tidak boleh ada penyembahan yang lain. Tidak boleh ada doa yang dipanjatkan atau usaha memperoleh bimbingan, memperoleh informasi atau pertolongan dari Allah lain atau dari roh manapun juga. Ya. Omong kosong kalau dikatakan dia seorang pintar, dia seorang dukun yang berlandaskan firman Tuhan. Bukankah iblis juga berkata demikian? Bukankah iblis juga mengatakan, aku sangat mengetahui firman Tuhan? Tapi Tuhan mengatakan, enyalah engkau iblis. Bukan kepadamu aku sujud menyembah. Jadi jangan percaya kepada trik-trik seperti itu. Jangan cepat-cepat untuk instan. Sungguh sayang orang yang menyepelekan hal-hal yang sangat penting ini bagi Tuhan. Saya boleh garansi orang seperti ini juga tidak memprioritaskan Tuhan dalam hatinya. Pencuri sudah mengambilnya dalam hatinya. Hati-hati akan hal ini. Ya, hanya kepada Allah kita mengabdi. Tujuan hidup orang percaya adalah mencari dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan kekuatannya. Orang-orang percaya hanya dituntun oleh kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kehidupan di dunia ini. Cara hidup orang percaya adalah bersandar dan berharap kepada Allah. Apapun yang terjadi. Situasi boleh sulit. Situasi seolah-olah buntu. Tetapi dia tetap berpegang kepada Tuhannya. Dia tidak lari kepada Allah atau ilah-ilah lain. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala aspek kehidupan kita. Tuhanlah sumber mujizat kita. Hamba Tuhan yang dapat menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu jangan ada apapun atau jangan ada siapapun yang mengambil tempat
dalam hati kita selain Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat memegang Tuhanmu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.